Tes, tes, tes. Oke, semoga ini bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Jadi setelah weekend kemarin, kita harus produktif kembali. Nah, oke. Pertemuan kali ini nih, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, mengapa sih diperlukan adanya perencanaan untuk kebutuhan pegawai? Nah, setelah kalian memahami dan mendengarkan materi yang Ibu berikan pada pagi ini, kalian akan mengerti mengapa dibutuhkan perencanaan kebutuhan pegawai dalam organisasi maupun pekerjaan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini Ibu harap kalian nanti bisa baca sendiri ya, karena ini sangat-sangat gampang dipahami. Oke, masuk pada materi yang pertama nih, anak-anak. Materi pertama ini menjelaskan merencanakan kebutuhan pegawai, di mana saat merencanakan kita itu membutuhkan analisis kebutuhan pegawai. Apa sih Bu analisis kebutuhan pegawai itu? Nah, analisis kebutuhan pegawai adalah proses di mana menentukan jumlah dan susunan pegawai sesuai beban kerja dan perkembangan tugas organisasi. Dalam analisis kebutuhan pegawai ini, terdapat prinsip penyusunan formasinya. Seperti yang pertama yaitu adalah jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja, mutasi atau promosi dilakukan bila ada posisi kosong, serta komposisi pegawai tetap jika beban tidak berubah. Nah, dari materi pertama ini, kalian sudah sedikit paham kan mengapa sih ada dibutuhkannya perencanaan kebutuhan pegawai? Oke, sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide ini terdapat kriteria analisis kebutuhan pegawai. Di sini Ibu memberikan 5 kriteria analisis kebutuhan pegawai. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan, di mana kita itu harus menentukan jumlah pegawai berdasarkan jenis sifat pekerjaan. Semisal nih, pekerjaan administrasi atau layanan yang butuh layanan 24 jam seperti kayak tenaga medis, pemadam kebakaran, seperti itu. Dan selanjutnya ada beban kerja yang mengukur frekuensi dan volume pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga yaitu ada kapasitas pegawai. Di sini kapasitas itu digunakan untuk menilai kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan agar formasi sesuai dengan produktivitas. Nah, selanjutnya di sini dibutuhkannya analisis jabatan. Analisis jabatan ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi pegawai dengan menganalisis tugas, tanggung jawab, dan juga persyaratan jabatan. Yang kelima, di sini ada prinsip pelaksanaan, di mana prinsip ini harus memperhatikan siapa yang melaksanakan pekerjaan. Nah, jika ada tugas yang dilakukan oleh internal, maka harus tersedia pegawai khusus sesuai dengan fungsi kerja tersebut. Oke, dari materi saat ini nih, anak-anak, adakah kalian yang ingin bertanya atau masih bingung tentang materi yang Ibu jelaskan pada kali ini? Oke, jika tidak ada, Ibu izin lanjut untuk ke slide selanjutnya. Yes. Nah, pada slide ini kita dibutuhkan yaitu perencanaan sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia ini sebagai langkah awal dalam manajemen organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat pada posisi dan waktu yang sesuai. Sehingga proses ini menghubungkan perencanaan strategis organisasi dengan pengelolaan SDM. Nah, kenapa adanya pengelolaan tersebut
tersebut sehingga membentuk kebutuhan tenaga kerja yang dapat diprediksi dan dipenuhi secara otomatis. Organisasi ini dapat mengatur perekrutan, penempatan, dan pengembangan pegawai yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Sehingga dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercipta serta tujuan organisasi dapat diwujudkan secara optimal dan otomatis. Nah, pada slide ini Ibu akan menjelaskan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaatnya yang pertama yaitu ada membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Di sini itu sumber daya dapat menyediakan data melalui inventarisasi pegawai seperti jumlah karyawan, kualifikasi pegawai, masa kerja, serta pengetahuan dan keterampilan bagaimana pegawai tersebut. Nah, selanjutnya di sini manfaatnya meningkatkan efektivitas kerja. Nah, efektivitas kerja ini dilakukan untuk memastikan jumlah dan juga kualitas pegawai sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien. Nah, selanjutnya kita manfaat yang di sini ada dasar penyusunan program kerja sumber daya manusia. Rencana sumber daya ini dijadikan acuan bagi unit kerja kebakalian dalam menyusun strategi rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan pegawai secara terarah. Pada manfaat yang keempat yaitu ada mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan adanya tenaga kerja yang tepat, operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan target mudah tercapai, serta daya saing organisasi meningkat. Di sini Ibu akan memberikan materi tambahan yang berupa video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, dengan ada materi tambahan ini, Ibu harap pemahaman kalian terkait perencanaan kebutuhan pegawai ini lebih mendalam dan juga dapat dipahami lebih lanjut. Untuk videonya nanti kalian bisa men-scan pada barcode yang telah Ibu berikan pada PPT ini, atau kalian bisa men-screenshot terlebih dahulu. Nah, setelah itu nih, ketika kalian sudah paham dan juga memahami apa itu perencanaan kebutuhan pegawai, Ibu berikan kalian pemantik. Pemantik ini kita gunakan sebagai game saja ya, jadi tidak dinilai. Karena Ibu tahu kalian bakal bosan jika metode yang digunakan yaitu adalah ceramah. Pemantik ini nantinya akan berisikan teka-teki silang terkait pemahaman kalian tentang bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai tersebut. Nah, tentu saja tidak asing nih jika tidak ada penugasan kelompok. Karena dikarenakan jumlah siswa pada kelas ini adalah 35, maka setiap kelompok akan berisikan 5 orang. Dengan masing-masing kelompok harus memiliki satu anggota kelompok laki-laki. Untuk pembagian